Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya mulai, yang utama mari kita doakan untuk seluruh saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini bukan ada konflik di sana, tapi merupakan genosida yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel. Kita doakan kemenangan dan kebebasan rakyat Gaza dan rakyat Palestina. Dan kita doakan kejatuhan dan kehancuran penjajah Zionis Israel. Insya Allah Partai Umat berazam untuk berangkat ke Turki menemui Presiden Erdogan, mengusahakan langkah-langkah untuk menghentikan penjajahan di tanah Palestina. Kemarin rombongan sudah dipimpin oleh Pak MS Kaban menemui Dubes Palestina dan juga Dubes Turki di Jakarta, dan insya Allah semoga dimudahkan jalan kita untuk menuju ke sana. Baik, yang saya hormati Ustadz Sambo, Sekretaris Majelis Syuro. Alhamdulillah insya Allah Pak Amin Rais sedang dalam perjalanan. Tadi pagi beliau mampir dulu ke acara Palestina di Monas sana. Kemudian sekarang sudah mungkin setengah perjalanan insya Allah. Yang saya hormati Pak Haji Daris, Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat. Tentu tamu undangan yang saya hormati, terima kasih Bapak Ketua KPU dan juga Bawaslu yang tengah hadir pada acara hari ini. Juga para rombongan DPP, ada Mas Taufik, Pak Nazar saya lihat, ada Bu Ois, sekaligus Ketua Umum Permata Umat. Yang saya banggakan, Ketua-Ketua DPD Partai Umat se-Jawa Barat beserta jajaran. Dan yang saya cintai, yang kita semua banggakan, pejuang-pejuang Partai Umat, para caleg Partai Umat dari seluruh dapil yang ada di Jawa Barat. Insya Allah, hadir saya pada pagi hari ini membawa 3 pertanyaan untuk kita jawab bersama. Untuk kita jawab dengan lantang. Yang pertama, siapkah kita berjuang di jalan Allah? Siapkah kita berjuang di jalan Allah? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa faruha fis sama. Kita berjuang atas dasar tauhid kita, betul? Atas dasar keimanan kita. Allah menginginkan tauhid kita bukan tauhid yang mandek, yang status quo, yang jumud, yang hanya di jalan di tempat saja. Allah menginginkan tauhid kita berbentuk perjuangan yang progresif, yang bertumbuh seperti pohon yang indah, diumpamakan dalam surat Ibrahim ayat 24 tadi. Pohon yang punya cabang menjulang tinggi ke langit, cabang perjuangan yang menaungi, punya akar yang menghujam ke dalam bawah tanah, kemudian memberikan buah atau manfaat sepanjang waktu atas izin Allah. Apa buah dari tauhid kita? Apa buah dari tauhid kita? Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini seruan Allah. Ini adalah diktum Quran. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Siapkah kita menjadi sekelompok yang berhimpun itu kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Siap semuanya? Golongan tersebut disebut Allah sebagai golongan al-muflihun, yang sukses, yang menang, yang jaya insya Allah. Sahabat-sahabatku, kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar insya Allah
menyelesaikan separuh dimensi kehidupan kita. Tapi butuh lagi separuh dimensi kehidupan yang lain yang harus tetap kita perjuangkan. Dan separuh ini adalah menyangkut dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu kita perlu sayap satunya, sayap sebelahnya. Sayap ini disuruh Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Maka kemudian kita berhimpun di sini insya Allah untuk melakukan al-amru bil adli wa nahyu anid dzulmi. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Siap? Semuanya siap? Kuncinya sesuai tema kita, sesuai Ali Imran 104 yang saya bacakan tadi adalah berjamaah, bersama-sama, tidak mungkin sendiri-sendiri. Yang berjamaah, yang berhimpun, kemudian melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kemudian melakukan al-amru bil adli wa nahyu anid dzulmi, itu adalah golongan al-muflihun. Sebaliknya, kalau kita ini kemudian malah sibuk saja bertikai di dalam, maka Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang keterangan yang jelas dariku, setelah datang, ini saya tafsirkan al-bayyinat adalah pertolongan Allah. Sudah berapa kali kita ditolong Allah? Sudah berapa kali kita ditolong Allah? Setiap saat. Dan yang paling besar dalam sejarah perjalanan partai kita ini 2 kali. Di antara yang banyak. Yang paling besar yang harus selalu kita ingat, yang monumental adalah 2 kali. Yang pertama, lolosnya kita menjadi Kumham, menjadi badan hukum tanggal 21 Agustus 2021. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah semuanya lockdown, kita mendirikan partai, mengumpulkan seluruh dokumen dari seluruh Indonesia. Kira-kira pakai matematika manusia, mungkin tidak? Mungkin tidak. Apa kata Allah? Ini umatku yang berhimpun, yang berjuang, maka aku tolong. Itu al-bayyinat yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk menjadi peserta pemilu. Kita ikuti seluruh rangkaian. Kita kumpulkan seluruh requirement-nya atau persyaratan. Kita ikuti setiap tahapan. Tapi sempat kita di single out, kita dinyatakan satu-satunya peserta yang lolos semua tahapan, tapi di tahap akhir kita dinyatakan tidak lolos. Apa yang kita lakukan? Menyerah atau terus jalan? Menyerah atau terus jalan? Hei Partai Umat, jawab, menyerah atau terus jalan? Kita memilih terus jalan. Kita melawan dengan cara yang sesuai mekanisme dan prosedural. Alhamdulillah, berangkat 60 sahabat-sahabat kita ke NTT dan Sulawesi Utara untuk verifikasi ulang, faktual ulang. Dan alhamdulillah, Jumat 30 Desember 2022, pertolongan Allah yang kedua, yang monumental, yang besar itu datang. Kita dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024 dengan nomor 24. Maka sekarang saya bertanya yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siapkah kita berjuang dalam keadaan sulit? Siapkah kita berjuang dalam keadaan sempit? 2 fase yang kita telah lalui, semuanya didesain Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Tapi semua sahabat-sahabatku, mari kita berbaik sangka. Marilah kita berbaik sangka, insya Allah demikianlah Allah menyiapkan kemenangan. Dan umat-umatnya yang menang itu sebagaimana Allah menyiapkan kemenangan bagi Rasulullah SAW di awal perjuangan Islam. Nabi Muhammad SAW berjalan menggunakan unta dan sahabat-sahabatnya berjumlah 300 melawan yang 3 kali lipat lebih besar di lembah Badar, berjalan menggunakan unta 4 hari 4 malam, bergantian naik untanya dengan Ali bin Abi Thalib dan 1 sahabat yang lain. Semua logistiknya terbatas, dananya terbatas, yang dihadapi triliunan lebih besar. Kafir Quraisy Mekah yang punya segalanya waktu itu. Bukankah mirip dengan situasi kita saat ini? Mirip dengan situasi kita saat ini? Apa yang dilakukan Rasulullah? Kita ikuti, jaga niat
perjuangan kita yang tulus dan ikhlas ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama. Kemudian kita perjuangkan dengan niat, dengan cara konsisten dan persisten. Dalam bahasa yang singkat adalah istiqomah. Semuanya sahabat-sahabatku, saya minta istiqomah. Inilah formula kemenangan. Bukan yang besar tadi, bukan yang berlipat-lipat logistiknya, bukan yang berlipat-lipat apapun itu yang sifatnya materialistis. Tapi insya Allah niat tulus, perjuangan yang istiqomah, dan insya Allah doa dan tawakal. Maka Allah memenangkan pasukan Islam di lembah Badar sana. Sebuah kemenangan yang besar. Tapi ingat sahabat-sahabatku, kalau niat kita sudah tercerai-berai, tersebar, sejak hari ini kita memikirkan jabatan, sejak hari ini kita memikirkan kursi, hari ini kita memikirkan harta dan segala macam untuk dituju, maka sejak hari ini kita kalah dan sudah bercerai-berai. Belajar dari perang Uhud, belajar dari pasukan Tolut dan pasukan Nabi Daud, yang awalnya berjumlah 1000 untuk Uhud, kemudian beberapa kemudian memisahkan diri ketika sudah mau berangkat. Alhamdulillah terus tetap maju ke medan perang yang seharusnya kaum muslimin menang, yang seharusnya kemenangan itu sudah menjadi hak kaum muslimin waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Dibatalkan Allah Subhanahu wa taala karena niat yang berubah, karena niat yang duniawi tergoda karena harta-harta rampasan perang. Semuanya kita harus solidkan barisan dan jauhi, ambil pelajaran dari masa lalu tersebut. Siap? Siap? Ingat, Ali Imran 105 tadi mengingatkan, jangan bercerai-berai, jangan berselisih setelah datang keterangan yang jelas dariku. Keterangan yang jelas dari Allah 2 kali yang sifatnya monumental, perjuangan yang sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita siap dengan segala macam yang kita punya. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 60. Lakukan apa yang kita bisa. Ya. Lakukan apa yang kita punya. Ya. Tidak usah melihat yang tinggi, yang besar dan segala macam. Itulah yang akan dinilai Allah. Dan insya Allah juga Allah tidak akan mendiamkan, menyia-nyiakan perjuangan kita yang benar-benar berniat tulus dan istiqomah. Insya Allah. Pertanyaan ketiga, yang terakhir. Siapkah insya Allah kita untuk memenangkan pemilu 2024? Siapkah kita untuk memenangkan pemilu 2024? Insya Allah kita bersiap-siap. Insya Allah kita hadir di ruangan ini untuk melakukan persiapan tersebut. Walikuli wijahatun huwa muwaliya fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Lakukan yang kita bisa, lakukan sesuai kemampuan kita. Juga sebagaimana Al-Anfal ayat 60. Lakukan, kumpulkan, perlihatkan sehingga musuh kita itu bergetar. Tidak ada aturan baku, harus seperti ini, seperti itu. Saya harus seperti dia yang lain. Seperti Bapak Ibu sekalian, seperti sahabat sekalian. Jadilah diri kita masing-masing. Yang guru dekati dengan cara-cara guru. Yang pengusaha dekati dengan cara-cara pengusaha. Yang dosen segala macam. Ya. Insya Allah dengan cara kita masing-masing akan dibukakan jalan Allah dan akan dimudahkan. Insya Allah. Saya himbau semuanya sekali lagi untuk turun dan turun. Menyambung kata Pak Ketua tadi, baliho penting, bendera penting, tapi yang lebih penting adalah kita secara fisik untuk turun ke masyarakat. Kenalkan Partai Umat, satu perahu kendaraan yang baru. Insya Allah berbeda dengan mungkin di tempat lain yang agak pragmatis, yang cenderung materialistis. Insya Allah asas kita sampaikan asas kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang inklusif, Islam yang mengajak, Islam yang merangkul, yang menerima siapa saja yang ingin berjuang memperbaiki negeri ini. Insya Allah sampaikan Pak Amin Rais di Partai Umat, sampaikan Pak MS Kaban di Partai Umat, sampaikan Ustadz Sambo di Partai Umat, sampaikan kita semua adalah pejuang Partai Umat. Ajak semuanya untuk memperbaiki negeri ini bersama-sama.
Sampaikan bahwa saat ini kita menghadapi situasi wa idz najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Kita menghadapi suatu rezim yang menghalalkan segala cara demi menjaga kekuasaannya, demi menjaga apa yang dia inginkan. Ini yang kita lawan, yang mewujudkan dirinya dalam bentuk berbagai macam kezaliman, kezaliman ekonomi, kezaliman pendidikan, kezaliman hukum, sosial dan lain sebagainya, bahkan kezaliman kemanusiaan. Sampaikan bahwa insya Allah kita berniat secara tulus untuk melakukan al-amru bil adli wa nahyu anidz dzulmi. Bersama segenap anak bangsa menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Lewat apa? Perjuangan parlementer. Insya Allah lewat apa? Perjuangan eksekutif. Insya Allah. Sampaikan semua. Mohon dukungan. Buang mindset bahwa kita datang harus memberi. Kita datang untuk mengajak, betul? Kita datang untuk mengajak berjuang. Bukan untuk memberi. Kalaupun sekedar tali asih, penyambung tali silaturahim, silahkan. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai money politics. Nah ini insya Allah yang terakhir nilainya 100 di depan Pak Bawaslu. Demikian sahabat-sahabatku yang bisa saya sampaikan. Ini sebelum saya tutup, saya ingin mengapresiasi kinerja panitia. Tadi kalau tidak salah ketuanya Pak Lukman Caniago, betul ya? Insya Allah nilai acara hari ini, ya, juga tadi sambutan Pak Ketua, ya, nilainya adalah A24 karat. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ini pantun protokoler ya.